Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Sehat? Malam, Kang Yaya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu buat Abang dan kami juga netizen. Insya Allah selalu mendoakan Abang Amin, amin, semoga amin. sehat selalu. Terima kasih. Amin. Baik, Bang. Ini juga menjadi aspirasi daripada teman-teman terkait kasus Subang nih, Bang. Oh iya iya. Ini kasus Subang, pernyataan Abang Taufan untuk menjawab ini sangat ditunggu-tunggu soalnya ini. Kemarin belum lama bahwa Ibu Sylvia, pengacara daripada Pak Yosef itu press conference di Oh. Jakarta katanya, dan katanya dihadiri oleh TV One, dan memang saya dengar daripada mic-nya itu ada TV One-nya. Nah, bahwa di situ beberapa poin yang dilontarkan. Pertama, misalkan bahwa 185 itu kan katanya satu saksi bukan saksi itu, Bang. Iya. Lalu kemudian Danu itu tidak sinkron dengan saksi-saksi yang lain dan sebagainya. Nah, hal yang demikian bagaimana tanggapan Abang terkait isi atau yang telah dilontarkan oleh ibu pengacara tersebut dalam press conference itu? Ya, terima kasih Bang Yaya. Siap. Saya sih secara resmi belum lihat channelnya TV One ya, tadi tampilkan atau cuman memang saya diinfokan oleh Bang Ahid ya. Bang Ahid kan sudah tahu ya Bang Yaya. Ya, Bang Ahid betul. sudah tahu sehingga kemarin memang sempat menginfokan seperti itu. Jadi gini Bang, kalau menurut saya sih alasan yang selalu disampaikan oleh PH Yosef gitu ya, itu sih menurut saya ya kita ketahui bahwa tersangka ini kan memang punya hak ingkar gitu ya Kang ya, sehingga apapun alasan menurut yang disampaikan oleh PH Yosef menurut saya ya itu upaya gitu ya untuk meyakinkan kliennya bahwa Pak Yosef ini tidak bersalah dan lain-lain gitu loh. Kalau buat saya karena kita sudah menjalankan persidangan di pengadilan negeri secara tuntas gitu Kang, dan di situ kita lihat bahwa semua persidangan, semua pihak-pihak diberikan hak yang sama gitu kan, dan semuanya sudah dibuka secara terbuka, semua bisa merekam, semua bisa melihat fakta sidang dan lain-lain, sehingga kita meyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim itu merupakan putusan yang sudah terbukti dalam persidangan gitu Kang. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah kesaksian Danu seorang, ya berarti memang tidak pernah mendengarkan isi atau melihat, karena memang tidak melihat langsung ya persidangan tersebut, atau mungkin tidak mau bertanya gitu ya, bahwa persidangan kemarin itu saksi yang dimajukan hadirkan oleh jaksa itu bukan Danu saja kan gitu kan, dan semuanya itu berkesesuaian kok. Apa yang disampaikan Danu secara kronologis terjadinya pembunuhan dari awal itu disinkronkan lagi dengan bukti-bukti, disinkronkan lagi, disesuaikan lagi dengan saksi-saksi kan gitu kan. Walaupun yang namanya orang berbuat jahat Bang Yahya, apalagi maaf ini, kasus ini kalau tidak ada keberanian dari Danu untuk menyerahkan diri, tidak akan bisa terbongkar. Kan gitu kan. Artinya sederet bukti-bukti saksi-saksi yang sudah dikumpulkan sama penyidik itu jadi 100% ketika Danu berani menyerahkan dirinya gitu loh. Tetapi jadi pelaku itu pasti sudah menyiapkan strategi yang luar biasa agar kasus ini tidak bisa terbongkar. Jadi jangan aneh kalau golok tidak ditemukan, ya kan? Stick golok tidak ditemukan, itu kita juga nggak usah aneh. Tetapi kan dalam persidangan sudah digali. Golok hilang, tetapi bentuk luka seperti apa ada saksi ahli yang menerangkan. Golf hilang, stick golf ada saksi ahli-ahli yang dihadirkan yang kurang lebih menggambarkan bahwa kedua almarhumah ini dieksekusi menggunakan golok dan stick golf gitu loh. Jadi kalau buat kami sudah tuntas Bang ya. Artinya terlepas mereka mau meragukan hasil putusan, silakan saja, toh mereka sudah banding. Saya berkali-kali waktu itu sempat komunikasi sama Kang Rohman Bang terkait tuduhan bahwa Kang Rohman, PH-nya Danu sebelumnya, Kang Rohman tidak mengajukan banding. Dengan tegas Bang Rohman menyampaikan bahwa
Saya mengajukan memori banding, nggak mungkin saya nggak mengajukan gitu kan. Jadi inilah tidak ada komunikasi dengan PH lama, tetapi langsung mengeluarkan statement dan bahkan saya lihat statement itu ya kurang lebih menyalahkan hasil kerja PH yang lama ya silakan aja ya. Menurut saya mau berganti-ganti berapa PH karena kita sudah yakin bahwa dan sudah terbukti bahwa Yosef ini adalah pelaku silakan saja gitu loh. Dan bandingnya juga ditolak gitu loh. Saat ini kasasi. Semakin dekat hari putusan kasasi kelihatannya semakin manuver semakin menjadi-jadi gitu ya. Dan menurut kami silakan saja lah. Yang terpenting kan sekarang tugas kami Bang Yahya sebagai kuasa dari Danu sudah inkrah. Danu tidak banding. Danu sudah menjalani hukuman. Sekarang kami menjalani kuasa dari keluarga korban nih sekarang. Yang harus terus mendorong pihak kepolisian kejaksaan agar bisa segera menyelesaikan perkara ini, khususnya yang 3 orang ini harus segera ditangkap lah. Karena yang 3 orang ini sudah pernah menggugat di pra-peradilan. Permohonan pra-peradilan sudah diajukan gitu ya dan tolak. Dan hasilnya ditolak untuk seluruhnya gitu. Sehingga kita berharap perkara ini bisa segera tuntas. Berkas dilimpahkan, mereka semua ditangkap sehingga mereka bisa segera disidangkan. Di situ nanti kita buktikan, gitu Bang ya. Apakah mereka ini terlibat atau tidak kan gitu. Kalau kami sih sudah meyakini karena saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada saat Danu maupun Yosef itu semua rata-rata hampir seluruhnya ada yang melihat bahwa di situ ada Abi, ada Arigi dan lain-lain. Gitu. Jadi kita meyakini lah bahwa dan terlepas itu kami juga meyakini bahwa kasasi dari pihak Yosef pasti ditolak gitu ya. Kami yakin sekali lah, kami berkeyakinan karena satu kami sudah ada patokan di pengadilan negeri, terus habis itu dibanding dan kita dengar bahkan jaksa kasasi pula lagi kan gitu. Sehingga saya yakin kasasinya jaksa juga pasti lebih memberatkan kan gitu. Gitu Bang Yaya. Nah itu dia Bang, memang yang menjadi greget netizen itu sudah menjadi tersangka kok belum ditangkap. Pertama, kedua, akhirnya ini dijadikan sebagai dasar argumentasi oleh mereka bahwa kalau memang sudah memenuhi 2 alat bukti ya tangkap aja. Apa kita butuh menyerahkan diri? Kalau berani tangkap aja kira-kira begitu. Sampai ada bahasa begitu. Artinya bahwa mereka lebih menegaskan ini adalah kurang 2 alat bukti tadi Bang. Nah itulah kemudian yang menjadi dasar mereka sih Bang. Iya. Iya. Kami juga berpikiran yang sama Kang. Bahwa pertanyaan dalam diri kami juga kenapa sih sudah tersangka tapi belum ditangkap gitu ya. Tetapi dari sisi hal yang positif kami berpikir bahwa membongkar kasus Subang ini rumit sekali gitu loh Kang. Kenapa rumit? Karena itu tadi ada oknum yang melakukan pengaburan. Disitulah ada kasus obstruction of justice-nya ada gitu kan. Belum lagi kasus yayasan yang menurut kami malah sejak awal itu benang merah itu ada di yayasan itu. Gitulah. Sebab kenapa ini terjadi pembunuhan ya cikal bakal itu karena yayasan. Kenapa yayasan ya? Karena mereka hidup dari yayasan semua kan gitu kan. Dari awal yayasan dipegang sama Pak Yosef dan Bu Mimin, kesini tiba-tiba sudah berubah jadi korban kan gitu kan. Pasti situasi ekonomi pasti berubah gitu loh. Jadi itulah menurut kami gitu ya setelah kami gelar dan teman-teman memang saya yakin penyidik juga mengalami kesulitan sudah bisa membongkar sampai tahapan ini sudah luar biasa Kang. Tetapi insya Allah nggak lama lagi lah Kang. Karena saya yakin sudah telak kok sudah sangat jelas gitu ya waktu ditelak lagi. Kita karena habis ngelihat debat Betawi Gubernur DKI kan. Jadi agak-agak Betawi. Nah, sudah sangat jelas di persidangan bahwa misalnya contoh kayak Abi itu terlihat jelas kok Kang. Gitu loh. Tetapi kan mungkin saya yakin jaksa sama polisi tidak mau teledor karena mereka yakin bahwa pola yang dibangun dalam kasus Subang ini dengan penuh rekayasa. Jadi mereka juga tidak mau teledor, mereka juga tidak mau ini ada celah kelemahan-kelemahan dari mereka gitu karena mereka sudah kerja bakti Kang.
bagaimana caranya untuk mencari bukti, apalagi grup penyidik Polda ini sudah sekian kali perubahan, perpindahan kan ya. Betul. Dari Polsek, Polres, Polda, balik Polda lagi. Nah, yang terakhir nih. Gitu loh. Jadi memang rumitnya, sukarnya luar biasa. Tetapi kita selaku orang atau masyarakat pemerhati kasus Subang yang kita memang benar-benar kasus ini terbongkar, kalau saya luruskan niat saja bahwa kasus ini kita niatkan, kita doakan dan dorong terus agar bisa terbongkar gitu kan. Amin. Bisa tuntas, karena di luar dari manuver-manuver ini, kalau saya terus mendoakan agar almarhumah ini benar-benar bisa tenang di sana dan kasus ini bisa segera terbongkar gitu kan, karena sudah tinggal beberapa langkah lagi lah gitu kan. Nah, selanjutnya nih Kang, kemarin agak ramai juga terkait ditangkapnya 3 hakim dan bahkan itu merembet juga ke pengacara. Pengacaranya kena menjadi mediator untuk ke MA itu Pak. Bahkan ex MA pun ditangkap juga oleh Kejagung. Nah, ada sebuah kekhawatiran sekali oleh netizen bahwa kasus Subang ini kan sangat rumit, tadi dikatakan Abang juga, kemudian ada OJ juga memang di skenariokan dari awal, apalagi kemudian sekarang proses kasasi dan sebagainya, sedangkan posisi MA dicurigai oleh banyak masyarakat itu kan seperti kasus ini, kasus 3 hakim yang dibebaskan akhirnya kena juga. Nah, artinya MA itu kan sekarang lagi dalam posisi mesti tidak percaya oleh netizen gitu ya karena kasus ini. Nah, kekhawatirannya adalah ini lagi kasasi, jangan-jangan apakah kasus Subang juga sama ada kaitannya dengan itu, sehingga maksudnya gini, prosesnya jangan-jangan ada upaya permainan begitu, kira-kira begitu Bang, gimana Bang? Iya, ini kan teorinya yang biasa bermain begini kan pasti yang dirugikan atas putusan hakim gitu. Jadi ya kita sah-sah saja, kita berpikiran yang sama bahwa jangan sampai nih untuk bebas untuk apa itu melakukan manuver seperti yang dilakukan di Surabaya kan gitu kan. Tapi kita malah bersyukur Kang, patut bersyukur di luar kekhawatiran dengan adanya Surabaya terjadi begini, ya saya yakin Mahkamah Agung akan tegak lurus gitu ya, tidak berani lah, apalagi kasus Subang ini hanya satu keluarga yang memiliki ambisi harta, tahta, wanita gitu kan, sampai harus bermain ke Mahkamah Agung lah gitu. Tapi ya kita sebagai masyarakat dan pemerhati kasus Subang, kita dukung sekali untuk kita wanti-wanti jangan sampai Mahkamah Agung melakukan hal yang sama, dipraktekkan kan gitu ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim di pengadilan Surabaya dilakukan juga di Subang, sehingga mungkin ya terdakwanya bebas atau makanya gitu. Itu Bang kekhawatirannya. Tapi kami Kang, alhamdulillah kami juga mengabarkan pada hari Senin kemarin gitu ya, tapi mungkin kita tidak bisa open isinya. Tanggal hari Senin kemarin itu kita sudah berkirimkan surat gitu ya, kita kirimkan surat karena kami yakin di pemerintahan Pak Prabowo hari ini beda jauh gitu ya dengan pola-pola sebelumnya, sehingga penegakan hukum ini benar-benar menjadi satu keunggulan, program keunggulan Pak Prabowo agar penegakan hukum bisa tuntas gitu ya, koruptor, mafia-mafia hukum, semuanya bisa dituntaskan. Nah, ini satu keyakinan kita, optimisme kita, sehingga kami kemarin hari Senin sudah berkirim surat ke Pak Prabowo, kita kirimkan surat ke Kapolri, kita kirimkan surat ke Kejagung, kita kirimkan surat ke Kapolda Jawa Barat Kang, dan ke Kapolda Jawa Barat untuk bisa kasus ini benar-benar dituntaskan, diselesaikan, karena ini sudah menyita banyak masyarakat bahkan dari dalam negeri maupun luar negeri gitu ya, sehingga kasus ini harapan kita segera dituntaskan karena sudah ada proses peradilan yang berjalan, tinggal 3 tersangka ini, dan di situ juga kita masukkan untuk permohonan kita mempercepat proses pemeriksaan yayasan, karena yayasan ini menjadi menurut kami menjadi sumber masalah, dan yayasan ini melakukan praktek pencairan dana BOS yang notabene murid-muridnya fiktif Bang, sehingga ini akan jadi presiden buruk bagi
Kementerian Pendidikan dan lain-lain terkait dana-dana BOS ini. Dan kita minta itu. Yang ketiga, obstruction of justice. Kita minta segera dituntaskan karena yang membuat kredibilitas kepolisian ini diragukan ketika masalah ini tidak bisa dituntaskan. Ini kami mohon dan sudah kita kirimkan kan. Sudah kita kirimkan, kita antar langsung ke Seknek untuk bisa disampaikan ke Pak Prabowo gitu ya. Karena mengingat visi misi Pak Prabowo benar-benar membasmi mafia-mafia hukum, koruptor dan lain-lain. Kita berharap dengan kita bersurat, polisi semakin mantap, kejaksaan semakin mantap, pengadilan semuanya tidak bisa diintervensi, Kang. Pokoknya tegakkan hukum sebenar-benarnya gitu. Kita tidak ada tendensi apa-apa. Saya tidak ada dendam apa sama Pak Yosef dan keluarga. Kita hanya niat nawaitunya membongkar kasus Subang. Ternyata pada saat kita proses yang terbukti pelaku malah mereka, ya kita juga kan nggak ini. Klien kami pun yang bersalah kita serahkan kok, Kang. Gitu. Tidak ada kita niat untuk bagaimana caranya mengamankan Danu, mengorbankan yang lain, enggak. Danu kita serahkan. Gitu loh. Ada yang meragukan kenapa Danu diterima JC? Itu sudah melalui proses yang panjang sekali, Kang. Gitu. Dan Danu sebagai pelaku dan dia berani membongkar semua gitu loh, Kang. Proses Danu bisa diterima JC itu hampir 1 bulan lebih, Kang. Prosesnya panjang sekali. LPSK dalam hal ini juga punya SOP, punya syarat, punya SOP untuk sampai tahapan mereka mau menerima satu oknum ini untuk diterima JC-nya gitu sebagai justice kolaborator gitu, Kang. Sehingga kalau Kang Yahya perhatikan sejak awal sidang itu selalu dikawal terus gitu loh Danu, karena itu tadi konsekuensinya Danu eksisnya Danu itu kan dipertaruhkan. Dan alhamdulillah sampai sidang terakhir Danu semuanya tidak ada yang berubah, sesuai semua, dan ya alhamdulillah hasilnya bagus gitu loh. Jadi kalau ada yang meragukan tentang kenapa Danu diterima JC, tanyakan ke LPSK gitu ya. Bukan kami ini cuma masukin permohonan untuk dijadikan JC, habis itu Danu langsung diperiksa. Dan LPSK melakukan langkah-langkah menurut saya yang sudah luar biasa, Kang. Mereka koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, Danu diperiksa secara psikologis. Lewat tahapan-tahapan yang luar biasa gitu loh. Sehingga pada saat LPSK sudah menentukan putusan untuk menerima JC Danu, ya itu kita terima dengan bersyukur gitu loh, Kang. Gitu. Alhamdulillah tadi kami sebagai netizen barangkali ucapkan terima kasih juga, ternyata ada follow up lanjutan dari Abang Taufan terkait kirim ke Presiden Prabowo yang sekarang ya, agar di follow up kasus Subang ini cepat selesai dan tuntas ya Bang. Betul. Karena tadi amanah netizen itu kekhawatiran terkait 3 hakim, apalagi ini berurusan dengan suap menyogok dengan MA, permainan di MA. Kekhawatiran mereka itu kan yayasan banyak uang ya Bang, katanya gitu, banyak asetnya lah kira-kira gitu. Khawatirnya ada permainan ke MA gitu. Ya, kita awasi terus, Kang. Kita awasi, tetapi lagi-lagi kita optimis. Saya optimis lah bahwa kasus Surabaya bisa terjadi seperti itu karena memang oknum hakimnya mungkin memang pemain ya gitu, sehingga mendapat konsekuensi begini. Kalau saya lihat sih kasus Subang dari sisi kita yang melakukan, bahaya juga ikut sidang ya di PN itu sudah luar biasa, majelis hakim yang menyidangkan. Dan untuk DMA ini kita pengawasan, makanya kita sudah berkirim surat untuk ini menjadi atensi bersama. Kita mohonkan kepada pemerintah untuk benar-benar bisa menyelesaikan kasus ini gitu, Kang. Amin, gitu, amin. Kang. Wah, terima kasih sekali tuh Bang, karena memang yang ditunggu-tunggu netizen melalui Abang ini, bahwa memang selayaknya seperti tadi, misalkan harapan netizen itu mengirimkan kembali surat, mengingatkan kembali kepada Presiden dan penegak hukum yang lain agar segera di follow up gitu. Alhamdulillah kita sudah, dan kita sering koordinasi. Memang keluarga korbannya selalu koordinasi sama kita gitu, Kang. Mereka berharap bahwa kasus ini jangan berhenti karena memang ada dari sisi keadilan yang mereka inginkan gitu atas meninggalnya kedua almarhumah gitu, Kang. Ada hal menarik ternyata Bang, kasus Bang itu. Kalau saya perhatiin kan saya memang dari awal ya Bang ya. Kemudian di sidang juga saya hampir 95% lah ikut itu. Hadir ya. Ternyata PH demi PH berganti,
ternyata gini Bang, dulu misalkan mencurigai si A gitu, misalkan dulu lah di dalam pengadilan atau di dalam video record di belakang layar itu kan mencurigai Yoris, Yanti gitu kan, DWKO, terus sekarang mencurigai orang lain dan katanya mencurigai orang yang sedarah dengan Pak Yosep. Nah, itu artinya kan kita sebagai netizen ya, saya lah atau kami sebagai netizen itu kok beda-beda ya. Iya. Apakah artinya ini memang sebuah skenario ataukah mencari celah? Iya, ya saya juga sempat mendengarkan statement-statement begitu, sama seperti Bangnya, kita juga bertanya ini kubu ini ada apa kan gitu ya. Kubu ini ada, karena gini, yang sedara itu kita nggak usah jauh-jauh, kita bahas yang sedara itu berarti kurang lebih adanya Pak Yosep ya, yang Mulyana, dan bahkan kalau kami dari awal ini satu rangkaian malah Kang. Satu rangkaian gitu ya, bahwa tidak mungkin pelaku eksekusi mungkin beliau, tapi yang turut terbantu ini kan banyak nih. Contoh ya, tanggal 19 deh, yang datang sore-sore rame-rame itu selain oknum polisi apa? Yang judulnya ngambil kucing itu siapa? Nah itu kan sudah jelas. Artinya kalau kami dari awal orang-orang ini pasti terkait kan. Tetapi porsinya apa, tugasnya apa, bagiannya apa kita nggak tahu. Sebagai contoh nih, CCTV yang diakui oleh Angger dan ibunya, itu pada saat itu dia melihat Yosep itu dengan sosok yang kurang jelas gitu ya. Tetapi pada saat di persidangan kita perdalam lagi bahwa sosok itu ya lebih kepada Pak siapa namanya? Pak Mul kan gitu kan. Nah ini kan yang kayak gini dari awal kalau kami melihat ini bagian-bagian dari skenario Kang. Tapi tugas mereka apa kita nggak paham, kita serahkan kepada penyidik kan gitu. Bahkan ada lagi gede-gede yang namanya gede-gede Bali misalnya gitu kan, itu orang itu banyak Kang gitu. Artinya cuman ketika dari kubu mereka yang menyampaikan itu, kita cuman bisa ketawa aja gitu loh, lah ini sebenarnya ada apa di kubu kan gitu, yang harusnya bersatu sekarang malah saling menuduh, malah sekarang tuduhan diarahkan ke saudara-saudaranya Pak Yosep kan gitu. Kalau saudaranya Pak Yosep kan berarti siapa lagi kalau bukan yang tadi disebutkan namanya gitu. Jadi ya kalau buat saya sah-sah saja mau saling tuduh, yang penting kasusnya terbongkar kan. Gitu saja. Kita tidak, saya dan teman-teman ATS kita semua, saya yakin Kang Yahya, seluruh pemerhati kasus tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini. Kita nggak benci Pak Yosep, kita nggak benci Bu Mimin, kita nggak benci Abiari, kita nggak ada yang benci kan, karena kita nggak ada urusan apa-apa. Tetapi kita cuma mau bahwa kasus ini bisa kita bongkar. Dan ketika ternyata dibongkar pelakunya mereka, ya jangan salahkan kita, namanya kita berjuang ikhtiar untuk kita bongkar kasus ini kan gitu. Jadi ya terserah Kang mereka mau statement seperti apa. Kalau saya berharap dan berdoa kasasi dan berkeyakinan insya Allah ya kasasi Pak Yosep itu ditolak. Dan ya kita nggak tahu nih ketika nanti malah memori kasasinya kejaksaan yang diterima ya bisa bertambah hukuman jadi seumur hidup Kang. Iya makanya gitu. Iya ya. Dan ketiga tersangka juga bisa segera diproses, karena saya yakin insya Allah nggak lama lagi. Saya melihatnya mudah Kang. Dari semakin kencang manuver-manuver yang dilakukan, berarti semakin mepet juga waktu untuk putusan kasasi kan. Siap. Dan saya berharap yang ketiga orang ini juga bisa segera diamankan, berkas segera dilimpahkan agar segera disidangkan gitu Bang. Terakhir Bang, memungkinkan nggak sih Bang kira-kira, karena jaksa itu kan melakukan kasasi juga, memungkinkan nggak hukumannya bertambah jadi seumur hidup? Mungkin Kang, mungkin, karena di sini kan hakim pasti akan menilai dari memori kasasi dan kontra memori kasasi, dan hakim juga pasti akan menilai lah kaitan penerapan hukumnya, dan itu akan dipersesuaikan juga dengan apa yang terjadi pada saat materinya gitu loh, pasti akan dibaca juga walaupun fokusnya mereka terkait penerapan. Dan saya rasa penerapan hukum dilakukan oleh polisi, jaksa, majelis hakim yang menjadi semuanya sudah tepat Kang, sudah tepat, tidak ada yang melanggar, tidak ada yang apa-apa gitu loh. Jadi ya itu tadi, karena terlalu ngegas antah berantah sehingga akhirnya jaksa juga mungkin merasa ini harus dikasasi gitu kan, ya mereka akhirnya melakukan kasasi gitu loh ya. Itu memungkinkan kan. Kalau akhirnya putusan itu kasasi ditolak dan
Hakim MA memutuskan bahwa yang diterima adalah kasasinya jaksa sehingga hukuman akan ditambah jadi seumur hidup, ya itu memang udah konsekuensinya gitu kan. Luar biasa siapa. Ini terima kasih sangat sekali lagi Bang. Ya, terima kasih. Karena kami memang melihat Bang Tovan, HPS Law Firm dan tim itu kami melihatnya memang dari awal sebagai pengacara Danu pun kemudian dalam ranah membongkarnya, menyerahkan kan itu membongkar dan sebagainya, jadi jasa membongkar dan sebagainya. Lalu kemudian Abang dan tim juga mensupport yayasan agar di follow up dan dibongkar. Habis termasuk juga yang ketiga adalah OJ. Kemudian Abang juga sudah mengirim surat dahulu sudah dua kali kalau nggak salah itu, dan sekarang terakhir ketiga kali berarti ke presiden yang baru ini dan penegak hukum lain. Artinya kita sangat sekali lagi berterima kasih sekali Bang Ahmad Tovan dan tim karena memang keinginan netizen itu agar kasus Subang ini diperoleh keadilan untuk kedua almarhum Bang. Sekali lagi terima kasih ya, sama-sama Bang ya, kita sama-sama berjuang. Siap. Salam hormat saya buat seluruh netizen di channelnya Bang Yaya, seluruh masyarakat pemerhati kasus Subang. Siap. Di sini tidak ada siapa hebat, siapa pahlawan. Kita cuma punya niat satu, bahwa kita secara ikhlas ingin membongkar kasus Subang. Siap. Gitu ya, agar keberkahan-keberkahan di tempat lain kita dibukakan. Amin. Gitu loh Kang. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami tetap istiqomah. ATS Law Firm itu solid dan bersatu. Tidak ada yang dari kasus ini mencari panggung, dari kasus ini mencari citra, tidak ada. Kita semuanya ikhlas lillahi ta'ala, agar apa yang sudah kita korbankan, kita ikhtiarkan, semuanya jadi amal ibadah gitu loh. Amin. Dan ini semua bisa terbongkar bukan karena kami saja, bukan karena YouTuber semua, tapi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang pemerhati kasus Subang. Saya cuman berharap kita nggak usah perang-perang opini dan lain-lain gitu kan. Kalau memang kita niat ingin bongkar kasus Subang, sudahlah niatkan seperti itu. Setelah kasus Subang terbongkar, pasti ada yang tidak terima, itu pasti kan. Pasti ada yang ingkar, itu pasti, karena memang haknya itu diberikan gitu loh. Kita punya hak ingkar seperti apa itu sah-sah saja. Tapi yang pasti kami berharap kasus ini bisa segera tuntas. Yang belum disidangkan segera disidangkan, agar kita cash flow sudah kasus Subang, bahwa perkara pembunuhan yang sadis kasus Rajapati, kasus Subang ini bisa selesai akhirnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga kita sudah bisa berpikir yang lain Kang. Kita bisa mengawal proses. Kita lihat di luar kasus Subang belum tuntas, masih ada kejahatan-kejahatan, ya kan? Belum lagi tugas Bang Yahya sebagai YouTuber ini harus mengawal proses demokrasi ini, pemerintahan yang baru ini seperti apa, ya kan? Kemarin kita dengar ada berita sudah Tom Lembong itu ditangkap, sungguh mengagetkan. Ternyata ada perkara di tahun 2015 gitu. Jadi yang 2015 saja masih berproses kan, sehingga saya tetap optimis kepolisian, kejaksaan pasti akan menuntaskan kasus ini yang notabene lebih mudah daripada kasusnya Tom Lembong misalnya gitu. Jadi udah kita sama-sama berjuang gitu kan ya. Wah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bang Yaya. Siap, terima kasih Abang.